Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama. Tentunya videonya sangat menarik karena Pak Jokowi akhirnya angkat bicara dan menjawab tudingan-tudingan yang selama ini dilontarkan oleh Sekjen PDIP dan tersangka KPK Hasto Kristianto. Dan sepertinya Pak Jokowi sudah geram dan risih teman-teman dengan isu-isu ini yang setiap saat diangkat gitu dan wartawan selalu menanyakan hal ini kepada Pak Jokowi. Nah, selain itu ada juga video terkait tanggapan mengenai bukti video yang katanya dimiliki oleh Hasto dan dokumen penting yang dimiliki oleh Hasto terkait skandal korupsi di Indonesia. Ya, kalau saya sih menduganya dan mengira-ngiranya ya, bukti video-video ini ya nggak jauh-jauh beda lah sama Dirty Vote teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Kemarin kan nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Apa keterangan? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, siap. Siap. Terima kasih Pak. Loh, ini bukan soal sebagai SRPD atau sebagai warga negara ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada masalah hukum nggak apa-apa, dilaporkan saja ya. Kalau memang ada masalah hukum, saya kira kalau itu memang benar, silakan. Kalau diindikasikan ada pelanggaran hukum, dilaporkan saja pada lembaga penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dilaporkan di lembaga di Republik Federasi Rusia. Yang bermasalah kan orang Indonesia, bukan orang Rusia. Ya kan? Yang bermasalah kan namanya Bambang, namanya Ahmad, namanya Agus, namanya Sri, namanya Ningsih. Yang bermasalah kan, bukannya namanya Sergei, Vladimir, Anatoly, ya, Alexander. Kalau memangnya bermasalah Indonesia, laporkan ke aparat penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dokumennya dibawa ke Republik Federasi Rusia. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kalau kita bicara hukum ya, karena kita bicara soal itu soal hukum. Jadi menurut saya gak ada masalah, silakan laporkan saja. Kalau memang tidak ada kepercayaan, ya tentu saja Pak Prabowo juga mengatakan jelas sekali soal korupsi. Ini berlaku untuk siapapun ya. Bagaimana kasus-kasus hukum tentu saja harus diselesaikan secara hukum.
Dan ya, aparat hukum kita ya kepolisian, ya KPK, ya kejaksaan, kan begitu ya? Ya kan? Ya itu. Tapi analisanya Bukan- bukan gertak sambal semata ya bang? Apa tuh? Karena bilang ini kayak gertak sambal doang nih, mau buktiin. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya kertas sambal atau tidak. Atau blackmail gitu. Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Ya. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua. Laporan, nah nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Mas Hasto keliru dan menutup-tutupi Pak Hasto kelihatannya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kecuali Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Apakah benar, apakah hanya memakai nama Pak Hasto atau gimana, kita nggak tahu. Saya juga bukan penyelidik, tapi selesaikan saja secara hukum. Pemecatan oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. Oke. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga gitu loh. Betul, ya. Ya, dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya. Itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah, dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden. Dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya, dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Ya. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar. Yang terakhir kan mungkin dia, wah, saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu. Ya. Ternyata itu tidak dideliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan lepas dari melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, Ya. tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi. Sebagai seorang leader kan. Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus
mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Ya. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dianya juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Iya. Pak Jokowi membantah Hasto. Nah, akhirnya Pak Jokowi angkat suara juga, merespon pernyataan Hasto Kristianto soal isu minta tambahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Terima kasih buat jurnalis Solo yang bisa mengorek komentar Pak Jokowi sampai akhirnya kita bisa mendengar sendiri respon dari Pak Jokowi. Seperti apa tanggapan beliau? Mending kita lihat langsung saja. Ini dia. Ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak Keterangan apa? Ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut bahwa ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, tapi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak? Nah, sudah kita lihat sendiri kan, Pak Jokowi woles soal gertakan Hasto yang katanya punya koleksi video barbuk alias barang bukti. Tapi dengan tegas juga Pak Jokowi juga menantang. Silahkan tanya ke Bu Mega, Mbak Puan atau partai-partai apakah beliau pernah meminta tambahan jabatan 1 periode atau mengutus seseorang untuk menyampaikan itu. Lagian Mbak Puan kan juga sudah pernah mengklarifikasi soal ini ketika Adiana Pitupulu kayak Hasto ini bilang kalau Pak Jokowi minta tambahan 1 periode lagi ke Ibu Mega. Jangan-jangan Hasto ini dapat bahannya dari Adiana Pitupulu dan kekeh menganggap itu benar. Tapi mari kita lihat sendiri klarifikasi dari Mbak Puan Maharani. Silakan. Namun Puan membantah usulan tersebut datang dari Presiden Joko Widodo seperti yang mencuat dari pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Adiana Pitupulu di salah satu TV swasta. Puan lantas menegaskan Presiden Joko Widodo tak pernah meminta jabatan 3 periode baik ke partainya secara resmi maupun ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Sudah ya, kita sudah melihat dua statement. Pertama dari Pak Jokowi, yang kedua dari Mbak Puan Maharani. Jadi kok masih bisa-bisanya ya Om Hasto ini kekeh sumekeh menyatakan di depan media, di depan publik, di depan rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi meminta pengajuan tambahan 1 periode untuk menjadi presiden. Bahkan beliau bilang katanya punya video-video yang berisi barang bukti keterlibatan pejabat negara. Pak Hasto, Anda sudah meniup peluit. Mulai dan hadapi saja semuanya. Kalau memang Anda benar, bagus juga buat bangsa ini. Tapi kalau tidak, mohon dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Pak Jokowi ya, balik lagi teman-teman, sepertinya sudah geram, sudah risih dengan isu-isu 3 periode yang selalu dilontarkan oleh Hasto Kristianto dan juga PDIP. Dan ini kan sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bu Puan beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Ya kalau Bu Puan bilang ya dia tidak pernah mendengar Pak Jokowi minta ke PDIP dan juga ke Ibu Mega kalau Pak Jokowi ingin 3 periode. Dan konon kabarnya Pak Hasto juga mendengarkan ini dari ya katanya ya dari beberapa ketua partai dan juga menteri dari Pak Jokowi. Tapi Hasto tidak pernah mendengarkan langsung hal ini dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sudah menjawab teman-teman bahwa orang-orang yang selalu menginginkan 3 periode atau perpanjangan 3 periode itu seperti menampar wajah Pak Jokowi sendiri. Dan Pak Mahfud di satu sisi juga pernah mengatakan bahwa ya beliau pernah memang mendengar isu terkait dengan 3 periode ini yang dilontarkan oleh beberapa menteri, tapi bukan Pak Jokowi. Sampai-sampai Pak Mahfud waktu itu melapor kepada Pak Jokowi kalau ada isu-isu 3 periode. Dan perintah dari Pak Jokowi adalah di waktu itu ya langsung memerintahkan Pak Mahfud menentukan tanggal pemilu dan pilpres teman-teman, untuk menepis isu-isu perpanjangan 3 periode yang katanya diinginkan oleh Pak Jokowi. Padahal ya Pak Jokowi sangat tidak menginginkan 3 periode. Dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa ya ini melanggar konstitusi. Konstitusi kita sudah mengatakan bahwa 2 periode saja. Dan tadi bagaimana tanggapan Bang Budiman Sujatmiko terkait dengan ya katanya bukti video, bukti-bukti dari Hasto yang katanya dikirim ke Rusia. Ya logikanya teman-teman ya ngapain dikirim ke Rusia gitu? Kenapa tidak dilaporkan ke pihak berwajib atau diserahkan ke presiden gitu ya kan? Atau dimunculkan ke publik kayak Dirty Vote. Saya sih menduganya video-video Hasto ini ya sama halnya dengan video Dirty Vote kemarin teman-teman. Ya hanya video reaction, berita-berita dan segala macam. Seandainya video yang dimiliki Hasto itu rekaman langsung atau rekaman suara ataupun video transaksional dan segala macam, mungkin itu bisa kuat. Tapi ya omon-omon sih kalau saya bilang teman-teman ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini real atau omon-omon? Coba komen di bawah ya. Dan bagaimana kata Pak Laksamana Soekardi bahwa pemecatan Pak Jokowi hanya sia-sia. Dan memang sia-sia, membuat PDIP rungkat teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.